Akar pohon ini menyebar tanpa henti, seolah-olah menahan hamparan tanah suci yang luas. Pohon suci kembang sepatu berdiri di depan lautan kekacauan, seakan menghalangi semua kekosongan dunia. Di tengah kehampaan, ketertiban bangkit kembali. Qin Yichen tiba di tengah kerumunan dan turun ke tanah suci yang dibentuk oleh akar pohon. Di sini dedaunan berkibar, dan setiap daun tidak kurang dari kapal perang dan kapal perang para kaisar dari semua sisi yang berlari kencang di langit. Di sini, awan keramat terbenam di dalamnya, yang membuat orang menikmatinya selamanya, seperti surga di dunia. Baru saja melangkah ke dalamnya, Qin Yichen memiliki semacam makhluk di luar dunia, sama seperti perselisihan di dunia luar. Ketika dia melangkah ke Tanggu, dia bisa mengesampingkannya. Benar-benar hidup. Dan seperti yang diharapkan Bai Guanxing, banyak tokoh telah tiba di Tanggu. Saya tidak tahu apakah mereka diundang, tetapi saat ini, mereka berdiri di lembah, memandang ke pohon suci Fusang dengan kagum. Terlebih lagi, berlutut dan sujud, penuh kesalehan. Generasi muda telah terburu-buru selama ribuan tahun, dan sekarang saya bersedia menjadi milik leluhur, berharap mendapatkan hadiah dari leluhur. Junior telah ditekan oleh neraka selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, bahkan jika dia melihat langit lagi, dia telah mengubah dunia, ras telah hancur, perubahan-perubahan kehidupan, dan tidak ada tempat untuk junior. Saya mohon kepada leluhur untuk menerima, yang junior membosankan, dan saya berharap menjadi leluhur di masa depan. Ada gelombang suara saleh dan saleh. Tokoh-tokoh ini menempatkan sikap mereka sangat rendah. Namun Qin Yichen dapat mengenali bahwa banyak dari mereka yang ada sebagai buronan dari penjara surgawi, yang masing-masing adalah generasi yang kejam dan jahat. Baik gengsi dan kekuatan mereka terkenal dan bergema sepanjang zaman. Sekarang, dia berlutut di bawah pohon suci Fusang, memohon agar pohon itu menerimanya. Qin Yichen diam-diam terkejut, tetapi kemudian dia juga mengerti bahwa jika dia berkeliling dunia sebagai murid leluhur Fusang, seberapa hebatnya itu. Sebagian besar dari keberadaan ini datang ke sini untuk mencari peluang untuk kembali. Fusang Senzu memperhatikan semuanya dengan tenang, dan melihat dedaunan yang tak terhitung jumlahnya gemerisik, bergoyang lembut, seperti ini, angin sepoi-sepoi berhembus. Tetapi pohon suci Fusang tidak tampak seperti orang bijak seperti yang dibayangkan. Tidak ada tanggapan. Tetapi seorang anak laki-laki Tao melompat turun dari cabang mana. Saya melihat bahwa bocah Tao ini hampir berlawanan dengan bocah Tao yang memimpin jalan menuju Qin Yichen. Anak laki-laki Tao yang memimpin jalan itu berkulit putih dan gemuk, naif dan naif. Tetapi anak laki-laki Tao yang melompat dari dahan pohon lebih kurus, dan terlihat sedikit lebih besar dari yang sebelumnya. Anak laki-laki Tao yang gemuk tampak seperti berumur 10 tahun, sedangkan anak laki-laki Tao berumur sekitar 12 atau 13 tahun. Meskipun gemuk dan kurus berbeda, Qin Yichen dapat merasakan bahwa apakah itu bocah Tao yang gemuk atau bocah Tao yang kurus, mereka penuh dengan kecerdasan. Itu adalah aura yang tak terlukiskan, yang hanya dapat ditemukan pada anak-anak. Tampaknya setiap anak harus memilikinya. Hanya saja Qin Yichen hari ini atau Bai Guanxing. Tidak peduli seberapa berbakatnya Anda tidak akan pernah bisa menemukan kecerdasan, kepintaran, dan kesederhanaan seperti itu. Dao Tong kurus mencubit pinggangnya, juga ditutupi oleh dedaunan. Tetapi ada 2 kuncir di kepalanya. Kata leluhurku, kamu bisa tinggal di sini selama kamu suka. Tapi tidak ada di antara kalian yang memiliki hubungan dengan leluhurmu. Jadi kalian tidak perlu berpikir tentang menerima murid atau semacamnya. Begitu kata-kata ini keluar, orang yang datang ke Tanggu sedikit kecewa. Tetapi mereka bisa tinggal di sini selama mereka mau, cukup untuk membuat mereka bahagia. Tiba-tiba, saya mendengar suara yang mendominasi. Tapi hati-hati di tempat ini. Berani tanya ke nenek moyang Fusang. Konon di sini ada Taoisme surgawi. Bisa buka mata kita. Qin Yichen melirik sekilas. Bukankah ini Kaisar Iblis Penjara Surgawi? Tanpa diduga, Kaisar Iblis Penjara Surgawi juga datang ke sini. Kaisar Iblis Penjara Surgawi memiliki reputasi yang ganas, dan posisi Kaisar Surgawi saat itu pasti terbunuh secara brutal. Tapi di sini, setiap kata dan perbuatan sangat menyimpang, dan tampaknya mengkhawatirkan. Setelah Kaisar Iblis Penjara Surgawi menyelesaikan kata-katanya, dia melihat pohon suci Fusang berdesir lagi, dan setelah mendengarkan, bocah Tao yang kurus menjawab, kata leluhur, maka Anda harus bertanya kepada pemilik Dautu Surgawi. Petatia Dao. Qin Yichen terkejut, tetapi dia tidak menyangka akan ada gambar surga di sini. Namun, Kaisar Iblis Penjara Surgawi meringkuk bibirnya, tetapi tiba-tiba matanya berkedip dan dia melihat kerumunan Qin Yichen. Di sini, Guru Tian Dao Tu ada di sini. Begitu dia mengatakan ini, sepasang mata tiba-tiba melihat ke arah Qin Yichen. Bai Guanxing tampaknya terbiasa dengan adegan semacam ini, tersenyum dan melengkungkan tinjunya, tetapi kemudian matanya berkedip ke arah Kaisar Iblis Penjara Surgawi. Saya berkata, terakhir kali Jin Wu Silang datang untuk meminta Tiang Wan sebagai tamu. Bukankah Anda datang untuk membantu? Ekspresi Kaisar Iblis Penjara Surga membeku. Tapi kemudian dia berkata dengan wajah lurus, aku juga punya urusan.
Anak laki-laki klanku, masih menunggu kaisar untuk mengurusnya. Qin Yichen memperhatikan bahwa banyak keberadaan di sini sebagian besar adalah buronan dari neraka surgawi. Dan mereka tidak tahu apakah mereka termasuk zaman naga sejati atau zaman 10.000 Dao. Tanpa diduga, para buronan ini menunjukkan sedikit permusuhan terhadap mereka, dan banyak yang bahkan secara proaktif menundukkan tangan dan mengangguk. Setelah Qin Yichen berubah pikiran, dia mengetahuinya, tidak peduli apa alasannya, dia setidaknya bisa menyelamatkan mereka. Hanya karena ini, para tahanan yang melarikan diri dari surga ini tidak akan memusuhi mereka. Terlebih lagi, wajah Putra Baize cukup besar. Bahkan jika dia bukan kaisar sekarang, banyak orang berkuasa memanggilnya Tuan Bai, Bai Senior, dan kata-kata kehormatan lainnya. Bai Guanxing menyapa mereka satu persatu, dan Kaisar Iblis Penjara Surgawi segera datang. Kalian tidak datang ke sini baik-baik saja. Kaisar Iblis Penjara Surgawi tersenyum dengan berani, dan tidak lupa untuk melihat ke arah Qin Yichen dan Putri Wenqing. Ya, pasangan ini adalah pasangan yang cocok. Saya mendengar bahwa anak-anak Yuan Tian memberikan pernikahan saat itu. Pernikahan itu baik. Hahaha. Qin Yichen tertawa terbahak-bahak, tetapi Bai Guanxing menyeretnya pergi dan berbisik. Saya berkata, apa yang kamu lakukan di sini? Saya katakan, Yao Yuekong adalah teman saya. Jika kamu berani merampok tanah suci orang lain, ... petik 2. Mendengar kata-kata itu, Kaisar Iblis Penjara Surgawi melambaikan tangannya dan tertawa lagi dan lagi. Bagaimana mungkin? Setan macam apa kaisar ini? Dapat dilihat bahwa jika Bai Guanxing tidak membuka mulutnya untuk menutupi langit bulan iblis, Kaisar Iblis Surga Neraka akan berpikiran seperti itu. Setelah 2 tawa kering, Kaisar Iblis Penjara Surga melihat ke segala arah dan mengubahnya menjadi transmisi suara, yang hanya beredar di antara Qin Yichen. Hei, kenapa kamu datang ke alam semesta kuno begitu cepat? Lihatlah dirimu, kamu hanya kaisar. Kurasa, Dao Xin dari saudara Yuekong tidak sepenuhnya dibentuk ulang, kan? Kali ini kamu membuat banyak keributan, aku bisa tahu, apalagi anak-anak Yuan Tian, dan orang-orang ini. Jangan memandang mereka karena memberimu wajah. Kamu benar-benar bertemu dengan kesempatan leluhur kakak Yuekong. Wajahmu mungkin tidak bisa menutupinya. Wajah Yao Yuekong tenang, dan suaranya acuh tak acuh. Jika kamu tidak memiliki cukup wajah, maka bertarunglah. Bai Guanxing mengaitkan pundak Kaisar Iblis Penjara Surgawi dengan senyuman. Saya tidak memiliki cukup wajah. Maka Anda berada di depan Kaisar Cao Tian. Apakah Anda tidak akan membantu kami? Kaisar Iblis Penjara Surgawi mengangguk dengan cepat. Tolong. Tentu saja Anda harus membantu.